Faman yatlubul ilma, maka orang yang mencari ilmu umpamanya, wa yaz'umu, dan dia mengklaim anna niyatahu fi tahsilih, bahawa sungguh niat dia dalam mendapatkan ilmu akan dia pergunakan untuk beramal dengan ilmu tersebut, yu'allim, dan mengajarkan kepada orang lain. Niat sudah benar. Apakah niat tersebut dianggap sadiqah? Apakah niat tersebut dianggap sudah tepat dan benar? Kita lihat dulu. Fa illam yaf'al, jika dia tidak melakukan demikian amal dan mengajarkan ketika ada kesempatan daripadanya, maka niatnya tidak sedekah. Dia gagal dalam buat bala. Di saat tanya niat kebaikan, Allah gantung leh. Bekalan putulus pu akan terbuktikan dengan beramal. Dia terbuktikan, berarti baru betul niat tanya mehana, berarti niat tanya kan hana merupakan pahala. Dan contoh lain seperti orang yang mencari dunia, materi dunia, dan mendakwa, mengklaim saya dia mencari materi dunia karena untuk mencukup diri pada manusia, agar baik berharap terhadap manusia, makna pengro, dan ingin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ingin menyambung tali silaturahim dengan kerabat, dan tujuan minta rezeki benar tamukat pangat napeng macut betat tamalake ba urang, napu dah pajuk kuro tak bantu urang yang peleh, tak bantu santri-santri yang lain, bahkan muka tengah buat nak bantu santri, nak murid butuh tak, nak bantu orang yang menganap peng, jadi dah sambung silaturahim. Apakah niat kita sudah dianggap tulus? Belum. Illam taf'al, illam yaf'al dalika, jika dia tidak melakukan apa yang sudah dia niatkan indal kudrah ketika dia mampu melakukannya, la asra li niyati, maka tidak ada dampak, tidak memberi bekas bagi niatnya. Kan niatnya kosong, hana memberi bekas sapu, hana berken efek sapu niatnya. Wan niat la tu'assir, dan niat tidak memberi bekas pada maksiat. Dan niat kebaikan tapi pada perbuatan maksiat itu juga tidak akan memberi pengaruh. Bukan niat saya yang dinilai. Niat itu harus didukung oleh fakta. Dah cukup hanya niat saja. Niat itu harus didukung oleh perbuatan, oleh adanya mengaplikasikan apa yang sudah kita niatkan tersebut. Jangan cukup hanya niat saja dalam hati. Niat tidak akan memberi pengaruh pada perbuatan maksiat sesuatu pun. Sama bandingan seperti bahawa sungguh bersuci tidak memberi pengaruh pada najisin. Ada kotoran anjing, kotoran kambing, kotoran kucing misalnya. Walaupun kita taruh air satu ember pun, najis itu tidak akan pernah suci. Yang suci itu mudah najis, benda yang kena najis, bukan najis. Najis tidak akan bisa disucikan oleh apapun. Sama seperti maksiat. Yang namanya maksiat tidak bisa dirubah dengan niat. Maka orang yang wafaqah, orang yang ikut-ikutan orang lain dalam menggunjing seorang muslim, menggibah seorang muslim, dan mendakwa, mengklaim bahawa dia bermaksud dengan demikian idkhal surur, ingin menyenangkan hati orang yang menggunjing tersebut, maka dia termasuk ahadul mu'tabin, masuk salah satu daripada dua orang yang sedang mengupat. Nangan dengan mengupat, dia dah kem tamping kan, ikut dengar, dia lagi kenapa gabung sama orang yang lagi menggunjing, orang lagi yang menggibah? Ana lum senang hati katnya, baik tiro berhaba. Baik ente sang hana som punyo pi. Duk le samping lum punyo. Baik peng ke baik peng baik ringgit ke Aceh, baik ringgit duk tiro ke berhaba. Hana som dengar pi. Di lum berhaba untuk idkhal surur katnya. Untuk menyenangkan hati katnya. Itu maksiat, bukan kebaikan. Walau niat kita untuk idkhal surur. Tidak ada niat idkhal surur pada perbuatan yang maksiat. Wa man sakata 'anil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, orang yang diam daripada memerintah dengan ma'ruf dan melarang daripada perbuatan mungkar, wada'a, dan mengklaim, mendakwa annahu nawa bisukuti atawaqi an kasri qalbil mubashir, dan mendakwa bahawa sungguh dia berniat dengan diamnya ingin menjaga diri daripada menyinggung perasaan hati orang yang sedang berbuat dosa. Si mubashir di sini orang yang sedang bermubasyarah dengan dosa. Dia alasan, kenapa enggak tegur? Itu kan kawan sekelas. Kenapa enggak tegur? Itu kan kawan satu kamar.
jaga perasaan yang mangat. Jaga perasaan yang tidak takut tersinggung. Jaga perasaan yang tidak takut bengih. Jadi orang yang niat ingin menjaga perasaan orang lain tapi pada perbuatan maksiat, bahwa syariku fil ismi, maka dia sama saja mendapat dosa, syarik dalam berdosa. Jadi tidak ada istilah niat kebaikan pada perkara maksiat. Wa idza ta'allakat niyatul khabisa bil amal thayyib. Apabila berhubunganlah niat yang buruk dengan amal yang baik, niscaya merusakkan oleh niat akannya amal tersebut dan menjadikan amal baik tersebut menjadi buruk. Ketika niat yang buruk ta'allakat, tergantung atau berhubungan, ada koneksi dengan amal yang ada koneksi dengan amal yang baik, ini bisa merusak amal yang baik. Contoh, may ya'mal bisalihat, orang yang beramal dengan amalan saleh. May ya'malus salihat, orang yang beramal amal saleh, wa yanwi, dan meniatkan dengan amal saleh tersebut untuk mendapatkan harta dan ketenaran. Dia berbuat amal saleh tapi niat dalam hati ingin mendapatkan harta dan ketenaran. Artinya perbuatan baik yang dia lakukan, amal saleh itu ta'allakat, ada koneksi dengan niat yang buruk, maka amal saleh tersebut jadi rusak. Maka kesimpulannya, nasihat daripada Imam Haddad, fajtahid ya akhi, maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, bahwa adalah niat kamu dalam melakukan ketaatan maksurah, itu terbatas atau hanya untuk mencari ridha Allah saja, dengan ada niat yang lain. Jangan ada niat yang lain, apalagi yang bisa mengganggu dan merusak amal saleh. Wanwi bima ta'atahu, dan niatlah dengan apa yang sedang engkau kerjakan. Taati, kerjakan. Niatlah dengan apa yang sedang engkau kerjakan itu daripada perkara-perkara mubah. Al-isti'anata ala ta'atillah, untuk menjadi penunjang dalam melaksanakan taat kepada Allah. Jadi perbuatan mubah yang kita lakukan, kita pasang niat agar perbuatan mubah tersebut menjadi isti'anah, menjadi penunjang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan meski perbuatan mubah sekalipun akan berubah menjadi qurbah dan taat. Jadi dalam apapun aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dalam keadaan selalu menjadi sarana untuk pendekatan diri kepada Allah. Itulah salah satu cara bagaimana meningkatkan dan memperbanyak amal sebanyak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan persoalan niat ini sangat urgen dan penting. Adalah salah seorang putra Imam Ahmad bin Hanbal bernama Abdullah bin Ahmad. Beliau ketika meminta kepada ayahandanya, "Ausini ya abadi," wasiatlah kepadaku kebaikan wahai ayahku. Kata Imam Haddad, "Ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khaira." Wahai anakku, kata Imam Ahmad, niatlah kebaikan, pasanglah niat yang baik, niatlah selalu kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira, maka engkau senantiasa dalam kebaikan selama engkau niatkan kebaikan. Jadi walaupun kita tidak melakukan aktivitas apapun, ketika memasang niat kebaikan, maka kita sedang dalam kebaikan. Itulah maksud daripada sabda Nabi, niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu khairun, lebih baik daripada amalnya. Dia pasang niat saja sudah dalam kebaikan, apalagi kalau dia mengamalkannya. Maka sering-sering pasang niat yang baik. Apapun yang akan kita lakukan, kita pasang niat yang baik selama itu bukan maksiat. InsyaAllah senantiasa kita selalu dalam kebaikan. Meskipun nanti ternyata apa yang kita lakukan itu tidak tepat sasaran, tapi paling tidak apa yang sudah kita niatkan kebaikan, kita sudah dapat bonus dan pahala dari Allah dari segi niat kita. Meskipun ternyata tidak sesuai dengan harapan. Apalagi kalau sesuai dengan harapan. Misalnya kita memberi sedekah kepada orang yang tidak kita kenal, tapi kita niat untuk kebaikan. Ternyata dia pergunakan bukan untuk jalan kita kenal, tapi kita niat untuk kebaikan. Ternyata dia pergunakan bukan untuk jalan kebaikan. Kita tidak berdosa. Yang mana kita sudah dianggap min ahlil khair. Apalagi kalau yang kita gunakan tersebut benar-benar tepat sasaran.
Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.